Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di acara kita hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang-berbincang sama Mas Fauzi. Nah, sebelumnya apa kabar Mas Fauzi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini jadi kita akan mewawancarai Mas Fauzi mengenai pendapatnya Mas Fauzi tentang hubungan rumah tangga, tentang terkait itulah. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman kita. Yang pertama itu, nah apa sih nusus itu tuh apa menurut Mas Fauzi? Oh, nusus. Iya. Sebenarnya tuh gini mas. Nusus tuh sebenarnya tuh kayak gini. Menurut istilah bahasa ya kan. Menurut istilah bahasa, definisi bahasanya, nusus itu adalah terangkat atau di atas kalau dalam letter like artian bahasanya ya kan. Nah, tapi kalau kita korelasikan dalam sebuah hubungan rumah tangga, itu nusus adalah sebuah keadaan di mana itu seorang istri itu dia merasa lebih tinggi derajatnya ketimbang seorang suami. Jadi istilah itu istri yang durhaka lah. Kan sekarang juga banyak kan kasus-kasus yang kayak gitu, yang akhirnya tuh seorang suami itu nggak ada harga dirinya di mata seorang istri. Nah, padahal seorang suami tersebut itu kan merupakan pilar tertinggi dalam sebuah rumah tangga yang harus dihormati dan ditaati oleh suami, oleh istri dan juga anak. Kayak gitu. Jadi berarti kesimpulannya nusus itu adalah durhakanya seorang istri ke suami ya? Nah, iya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu cara bagaimana kalau di rumah tangga itu sudah terjadi seperti hal yang tadi, nusus tadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya menurut Mas Fauzi? Oh iya. Emang masalah nusus itu emang agak rumit mas. Karena ini menyangkut masalah ego seorang istri. Cara mengatasinya tuh yang pertama itu kita menasihatinya secara baik-baik mas. Jadi kita menasihatinya tuh secara pelan-pelan, terus berkala, nggak cuma sekali dua kali doang, terus berkala. Nah, tapi kalau misalnya dengan cara yang pertama ini tidak tidak berhasil kan, itu si istri tetap mempertahankan egonya, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu pisah ranjang dengan cara kita tidak tidur beberapa hari atau beberapa minggu tanpa seorang istri untuk meredakan egonya, istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya dengan cara yang kedua ini tetapi dia tidak manjur atau tidak berhasil kan, itu masih ada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini mungkin agak itu sih mas, agak sedikit brutal, karena dalam cara yang ketiga ini kita harus menggunakan fisik kita untuk memukul seorang istri ya kan, tapi memukulnya itu dengan rasa kasih sayang tanpa melampiaskan semua emosinya dalam setiap pukulan yang dilemparkan. Ya, dengan cara-cara tersebut insya Allah itu egonya seorang istri itu bisa perlahan dengan profesionalitasnya seorang suami, kayak gitu mas. Tapi bagaimana kalau misalnya udah melakukan hal tersebut nih, tapi tetap istrinya? Masih tetap itu nanti kalau dalam surat An-Nisa ayat 35 itu kita berhak mendatangkan hakamain itu istilahnya juru hukum. Jadi dari pihak suami dan istri itu berhak mendatangkan juru hukum sendiri-sendiri untuk menengahkan masalah yang terjadi, kayak gitu mas, untuk menengahkan. Itu cara yang terakhir. Nah, kalau misalnya masih nggak efektif, mungkin jalan satu-satunya adalah talak. Oke Bu. Ya, lanjut ke pertanyaan dari teman kita yang ketiga, yaitu apa sih pengertian sikok? Oh, sikok ya. Sikok tuh istilahnya sisi. Sikok itu isinya kalau dalam istilah dalam definisi dari sisi bahasa itu sikok tuh artinya tuh sisi mas. Jadi seorang suami dan istri itu berada dalam sisi benarnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah keluarga tuh ada sebuah konflik kan, nah itu pasti seorang suami dan istri itu berada dalam
sisi benarnya sendiri-sendiri. Seorang isi merasa benar, ini sebenarnya yang saya lakukan itu benar gitu. Nah, seorang suami pula pun juga seperti itu. Ini juga saya rasa ini yang paling benar gitu. Yang paling benar tuh saya gitu. Nah, gitu Mas. Berarti kesimpulannya tuh gimana ya biar pada paham langsung? Kesimpulannya tuh gini, hampir nusyus itu timbulnya dari adanya sikok ini. Karena sikok itu merasa seseorang benar sendiri. Jadi adanya nusyus ini sebelumnya ada namanya sikok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu kewajiban seorang suami itu mencangkup atau meliputi apa saja sih di dalam rumah tangga itu? Iya, kewajiban seorang suami ya. Iya. Kan ada yang bilang juga kan kalau suami itu mencari nafkah, yang ngurus rumah tangga, kalau anak itu urusannya istri cuma ngurus anak. Kan ada yang bilang gitu. Gimana nih? Kayak gini Mas, jadi kewajiban seorang suami ya kan? Itu yang pertama itu adalah menafkahi, memenuhi nafkah dari lahir maupun batin, entah itu nafkahnya kepada suami, kepada istri atau kepada anak, itu wajib terpenuhi semua nafkahnya gitu. Nah terus yang selanjutnya kewajiban seorang suami yaitu menuntun keluarganya itu kepada jalan Allah. Jadi mau bagaimanapun ini seorang suami itu wajib menuntun yang nanti keluarganya itu selalu dalam agama, dalam ruang lingkup agama. Jadi nggak boleh kalau misalnya tuh seorang suami itu menelantarkan seorang istrinya atau anaknya itu dibiarkan begitu saja, tidak diajarkan kayak ilmu agama. Nah kan hal itu pun wajib bagi seorang suami. Oke. Oh ya, dan juga kewajiban seorang suami selanjutnya itu melindungi seluruh anggota keluarga. Melindungi seluruh anggota keluarganya. Entah itu melindungi dari hal-hal yang sifatnya tuh dosa, ya kan. Entah itu nanti melindungi dari sesuatu yang misalnya tuh bersifat kejahatan yang bakal mencelakai keluarga. Itu suami wajib. Kayak gitu Mas. Oke, ini lanjut ke pertanyaan yang kelima dari teman kita. Ini cukup kapan bolehkah seorang istri tidak mentaati suaminya? Ya, bolehkah seorang istri itu tidak mentaati seorang suaminya? Ya, mungkin dari pertanyaan ini maksudnya istrinya boleh tidak mentaati suaminya, maksudnya dalam hal apa gitu. Jadi gini Mas, sebelumnya tuh sudah saya sebutkan bahwa itu kewajiban seorang suami itu yang pertama gini ya kan, tadi sudah saya sebutkan. Nah, misalnya nanti ada sebuah kasus yang dimana tuh seorang suami itu tidak memenuhi kewajibannya kepada seorang istri atau kepada anaknya, nah maka di saat itu juga seorang istri itu berhak untuk tidak mentaatinya. Oke. Kemudian yang pertanyaan ke-6 ini, bagaimana sih mengatasi perselisihan antara suami dan istri? Untuk mengatasi perselisihan antara suami dan istri itu tuh kalau dalam surat An-Nisa ayat 35 itu disebutkan bahwasanya tuh ada istilah hakamain itu dua juru hukum. Nah jadi misalnya nih nanti dalam sebuah rumah tangga ini ada sebuah kasus yang dimana kasus ini menimbulkan cekcok antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Nah maka di saat itu pula seorang suami dan istri itu berhak mendatangkan dua juru hukum, yang dimana dua juru hukum ini berasal dari kerabatnya masing-masing, dan juga dimana syarat dari juru hukum ini adalah seseorang yang paham agama dan juga paham tentang ilmu-ilmu hukum dalam pernikahan kayak gitu. Nah dengan adanya juru hukum ini itu dapat dapat diharapkan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Karena kenapa kok harus kerabat sih? Enggak kayak juru hukum yang istilahnya tuh kayak
pengacara kah atau kayak gitu. Kenapa kok nggak yang itu aja? Nah, karena gini, biasanya tuh yang paham dengan keadaan rumah tangga kita itu biasanya kerabat kita terdekat seperti saudara kayak gitu. Maka alangkah baiknya kita mendatangkan juru hukum ini dari kerabat kita sendiri yang isinya tuh lebih profesional kayak gitu Mas, untuk melerai percekcokan antara rumah tangga atau perselisihan antara dalam rumah tangga kayak gitu. Oke, lanjut ya pertanyaan yang ketujuh, yaitu nah di sini banyak yang dipertanyakan nih, banyak yang sering nanya juga, mengapa sih kaum lelaki itu disebut sebagai menjadi pemimpin? Nah, kenapa nggak perempuan? Kenapa harus lelaki gitu? Jadi gini, kenapa kok seorang lelaki kan Ya. itu tuh selalu digembar-gemborkan menjadi seseorang yang berada di atas ketimbang seorang wanita. Ya, didahulukan untuk memimpin. Nah ya, karena dalam surat An-Nisa ayat 34 itu sudah dijelaskan bahwasanya itu Allah menciptakan seorang lelaki itu untuk menjadi pemimpin. Di situ sudah jelas bahwasanya tuh adanya lelaki di dunia ini untuk menjadi pemimpin. Yang dimana pemimpin ini isinya tuh enggak, sifatnya tuh global lah Mas. Sifatnya tuh global. Jadi dia tuh levelnya tuh lebih tinggi ketimbang wanita. Kayak gitu Mas. Karena di samping dia memiliki kekuatan fisik yang lebih kebal ketimbang wanita ya kan, lebih kuat ketimbang wanita. Ini seorang lelaki ini tuh diberi kelebihan dari Allah, yaitu berupa akal yang lebih. Karena kan ada istilah lelaki itu syahwatnya kecil namun akalnya lebih besar ketimbang syahwatnya. Nah, berbanding kebalik dengan wanita ya kan, wanita itu syahwatnya sangat besar tapi akalnya itu sangat kecil. Nah, kayak gitu. Jadi lelaki itu emang lebih overpower lah ketimbang seorang wanita. Kayak gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Fauzi, jawaban yang sangat bagus tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konturnya kering banget ya.